Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bagi seluruh ummahat wa akhwat pada kegiatan kajian online yang diselenggarakan oleh dakwah salaf muslimah. Insya Allah di pagi hari yang semoga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla ini, kita akan belajar bersama dalam kajian online yang bertajuk Mengenal Allah Jalla Jalaluh dengan pemateri kita, Al-Ustadz Dadan Herdiana, LCMPD. Ummahat wa akhwat yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jalla, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menuju ke agenda berikutnya, izinkan Ana untuk memperkenalkan pemateri kita pada pagi hari ini. Insya Allah kajian online bertajuk Mengenal Allah Jalla Jalaluh akan dibersamai oleh Ustadz Dadan Herdiana LCMPD. Saat ini, beliau mengemban amanah sebagai Direktur Wakaf dan Fundraising Minhaj, Widi Lazi Solidaritas Insan Peduli Raja, pengawas pendidikan Yayasan As-Sahabat, serta pembimbing umroh Daurah Travel. Masya Allah, mari kita bersama menyapa pemateri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadzuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hayakumullah ya Ustadz. Semoga Allah senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelumnya kami imbau bagi ummahat wa akhwat sekalian untuk senantiasa mengikhlaskan niat menuntut ilmu karena Allah Azza wa Jalla, kemudian menjaga adab-adab dalam bermajelis ilmu, serta menyiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat faidah-faidah yang didapat dalam kajian online kita ini. Kami juga mengimbau ummahat dan akhwat sekalian untuk menjaga mikrofon dan kamera agar tidak terbuka saat kajian berlangsung. Dan sesi tanya jawab bersama Ustadz insya Allah akan dibuka setelah penyampaian materi selesai. Baik, langsung saja kita menuju pada agenda utama kita, yakni penyampaian materi tahta Isyraf Al-Ustadz Dadan Herdiana, falyatafadhol mashkura. Sebelum dimulai, ada file PDF ya yang kami kirim, tapi nyambung nggak ya? Sebentar buat screenshotnya. Sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه ومن تمسك بسنته إلى يوم القيامة وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik ummahat wal akhwat fillah azani Allah wa iyyakunna. Pertama ucapan terima kasih jazakumullah khairan atas kehadiran semua yang telah hadir di kajian online ini. Setelah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga terlimpah pada Rasulullah, para sahabatnya hingga kepada kita selaku umat yang senantiasa mengikuti beliau.
juga ucapan terima kasih kepada host Ustazah yang telah tadi membuka acara dan juga kepada semua yang telah berkenan sekali lagi bersama-sama menyimak. Semoga Allah tambahkan ilmu kita dan semoga menjadi penambah kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Sebentar, mohon izin sebentar, saya share screenshot dulu, share screen dulu materinya insyaallah. Sebentar ya. Ya baik, sambil jalan saya nanti insyaallah. Baik, ummahat fillah azanallahu iyyakunna, mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya ilmu, utamanya ilmu. Dikatakan oleh ulama, awal fardillahi faradahu Allah ala khalqihi ma'rifatuhu. Awal yang diwajibkan oleh Allah atas makhluknya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban bagi kita makhluk Allah, hamba-hamba Allah adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilanjut, mohon maaf jelas ya, mohon maaf yang disampaikan suaranya jelas. Alhamdulillah jelas Ustadz. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Tadinya saya mau screen share share screen-nya, tapi ada kendala juga, mohon maaf. Tapi nanti di akhir mungkin nanti kita usahakan untuk bisa share materinya insya Allah. Kemudian ummahat fillah wa akhwat azani Allah wa iyyakunna, ulama yang lain pun mengatakan bahwasanya afdalul ilmi, seutama-utamanya ilmu adalah al-ilmu billah, ilmu tentang Allah, wa huwal ilmu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, yaitu ilmu tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah. Jadi insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan sekali lagi mempelajari ilmu yang paling utama, ilmu yang pertama kali diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita mengenal Allah? Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengenal nama-nama Allah yang indah, sifat-sifat Allah yang mulia.
Mengenal, yang pertama cara mengenal Allah adalah mengenal dulu namanya, nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180, Allah taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayuzawna ma kanu ya'malun." Hanyalah milik Allah asmaul husna, nama-nama Allah yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna, nama-nama Allah yang baik, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut, memahami nama-nama Allah tersebut. Nanti orang-orang yang menyimpang dalam memahami nama-nama Allah, ya, yang menolak nama-nama Allah, nanti mereka mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalimat mengenal Allah yang pertama harus kita telusuri, harus kita langkah-langkah yang awal adalah mengenal dulu namanya. Bisa kita mengenal Allah itu dengan yang pertama mengenal nama Allah terlebih dahulu. Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, nama-nama yang mulia. Sebagaimana tadi dijelaskan, walillahi asmaul husna, dan Allah lah pemilik nama-nama yang baik tersebut. Kemudian ada berapakah nama-nama Allah? Ada berapakah nama-nama Allah yang baik, yang indah tersebut? Dijelaskan dalam hadis, inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'ah illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sungguhnya Allah itu memiliki tis'a wa tis'in, memiliki 99 nama yang indah. 100 kurang 1 berarti 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa saja yang menghafalnya, menghitungnya, ulama menekankan kata-kata ahsaha adalah lebih kepada siapa saja yang memahami dan mengamalkan. Ya, selain dihafal, dia mencoba untuk mentadaburinya dan mengamalkan 99 nama tersebut, maka insya Allah dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan setelah kajian ini Allah memudahkan kita untuk kita bisa, pertama langkahnya adalah dulu menghafal nama-nama Allah. Setelah menghafal, fahami artinya. Kemudian difahami makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian setelah itu amalkan apa-apa yang disyariatkan yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam kehidupan keseharian kita. Hadirin sekalian, jumlah 99 nama Allah itu bukan pembatasan. Bukan membatasi bahwa nama Allah hanya 99 saja. Tapi nama Allah itu tidak terbatas. Hanya Allah saja yang mengetahui jumlah dari nama-nama Allah. Sebagaimana dalilnya ketika seseorang misal diuji dengan kesedihan yang sangat, kegundah gulanaan, masalah yang datang bertubi-tubi, maka Rasulullah SAW, ya, Nabi kita Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang indah. Sebagaimana kita diajarkan untuk berdoa dengan doa Allahumma inni abduka ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fi hukmik adlun fi qada'ik as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik wa 'allamtahu ahadan min khalqik أو استأثرت به في علم غيب عندك
anta ja'alal Qur'an rabi'il qalb wa nurun sadr wa jala'u huzni wa dhahabu hammi. Arti doa ini adalah, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu. Ubun-ubunku, maksudnya adalah nasibku, ada di tangan-Mu ya Allah. Telah pasti hukum-Mu atasku, adil ketetapan-Mu atasku. Aku mohon kepadamu dengan perantaraan semua nama milik-Mu yang Engkau namakan sendiri dengannya. Nah, jadi kita mohon pada Allah dengan perantaraan semua nama-nama Allah yang Engkau namakan dengan nama sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, Engkau namakan sendiri dengannya nama-nama tersebut, dan Engkau turunkan dalam kitab-Mu, Engkau ajarkan, ya, Engkau ajarkan pada seseorang dari hamba-Mu, atau Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib di sisi-Mu. Jadikan Al-Quran sebagai penawar hatiku, cahaya dalam dadaku, penghapus dukaku, dan pengusir keluh kesahku. Hadis ini hadis sahih riwayat Ahmad. Di dalam doa ini ada kalimat, Engkau rahasiakan semua nama-nama-Mu dalam ilmu gaib di sisi-Mu. Artinya bahwasanya nama-nama Allah tidak terbatas 99 saja, tapi banyak sekali yang mengetahui jumlahnya hanya Allah saja. Kemudian umat sekalian, semoga Allah memuliakan kita semuanya. Oleh karena itu, yang pertama, langkah pertama untuk mengenal Allah, sekali lagi kita imani, kita yakini bahwasanya nama-nama Allah yang indah itu tidak terbatas jumlahnya, ya. Kemudian nama-nama Allah hanya Allah lah saja yang mengetahui jumlah hanya tersebut. Kemudian adapun Asmaul Husna yang sudah kita ketahui dan sebaiknya kita hafal, ya. Allahul Ahad, Al-A'la, Al-Aqram, Al-Ilah, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Bari, Al-Bir, Al-Basir, Al-Tawwab, ya. Al-Jabbar, Al-Hafid, Al-Hasib, Al-Hafiz, Al-Khafi, Al-Haq, Al-Mubin, Al-Hakim, Al-Halim, Al-Hamid, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Khabir, Al-Khaliq, Al-Khalaq, Al-Ra'uf, Al-Rahim, Al-Rahim, Al-Razzaq, Al-Raqib, Al-Salam, Al-Sami, Al-Shakir, Al-Shakur, Al-Shahid, Al-Samad, Al-Alam, Al-Aziz, Al-Azim, Al-Afu, Al-Alim, Al-Ali, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Ghani, Al-Fattah, Al-Qadir, Al-Qahir, sampai ke 99-nya usahakan sekali kita hafalkan. Nama-nama Allah tersebut ada dalam Al-Quran, kurang lebih ada 81, dan dijelaskan dalam hadis, kurang lebih ada 18 nama-nama Allah. Hadirin sekalian, umat sekalian, dari semua Asmaul Husna yang 99 tadi yang dijelaskan oleh Allah, maka ada 3 nama-nama Allah, ya, Asmaul Husna. Dari 3 nama ini menjadi pokok asal dari semua Asmaul Husna yang ada. 3 nama ini mewakili terkumpulnya kandungan semua makna dari Asmaul Husna. Apa saja itu? Yang pertama adalah Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman. 3 nama Asmaul Husna ini, sekali lagi ini menjadi pokok, menjadi asal, menjadi sumber dari semua nama-nama Allah yang lain. Karena semua makna Asmaul Husna kembali kepada 3 nama ini. Itu Allah yang mencakup di dalamnya sifat-sifat ilahiyah, yaitu keberhakan untuk disembah, diibadahi. Yang kedua, nama Ar-Rabb yang mencakup sifat-sifat ketuhanan atau rububiyah. Yang ketiga adalah Ar-Rahman yang mencakup sifat-sifat kebaikan, kedermawanan, kemuliaan. 3 nama-nama Allah yang merupakan sumber pokok asal dari semua nama-nama Allah yang lain
ini terkumpul dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Allah. Rabbul Alamin, Rabb. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Ini 3 dari pokok Asmaul Husna terada di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian yang semoga Allah memuliakan kita semuanya, dan akhwat sekalian, semoga Allah memuliakan kita semuanya. Kembali ke apa yang dibahas oleh kita pada kesempatan kali ini, mengenal nama Allah, artinya memahami, merenungi, merenungi dan mengimani serta tunduk pada makna yang terkandung pada nama-nama Allah yang indah. Karena nama-nama Allah adalah nama yang sempurna, mulia, agung, ya. Dan tidaklah seseorang bisa mengenal Allah kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, dia harus mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah yang indah dan mulia. Yang kedua, dia wajib mengakui secara jujur tentang keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam nama-namanya. Yang ketiga adalah tunduk dan patuh kepada Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan 3 syarat ini, seseorang telah berusaha untuk menyusuri jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal nama-nama yang indah dan memahaminya. Yang kedua, mengakui pengakuan yang tulus di dalam hatinya. Yang ketiga, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala kemuliaan, kesempurnaan dan keagungan. Kemudian yang pertama, kita akan bahas dari 3 nama tadi, karena waktu yang terbatas, kita akan hanya membahas 3 nama yang merupakan pokok sumber dari semua nama-nama yang lain. Yang pertama yang kita bahas adalah nama Allah, yaitu Allah sendiri. Nama yang indah, yaitu Allah. Kata atau lafaz jalalah Allah disebutkan di dalam Al-Quran ada sampai 2.200 kali. Dan juga ayat-ayat dalam Al-Quran dimulai dengan lafaz Allah, kurang lebih ada 33 ayat. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan inna ismahullah mustaljimun li jami'il asma'il husna dalun 'alaiha bil ijmali wal asma'ul husna tafsil wa tabyin li sifat ilahiyah. Beliau mengatakan bahwasanya nama indah Allah, yaitu Allah sendiri, senantiasa menyertai semua nama-nama baik lainnya. Hal ini menunjukkan secara umum bahwasanya nama-nama Allah yang lain yang baik sebagai perinci, sebagai penjelas sifat ketuhanan, yaitu hanya Allah lah yang berhak disembah, yang diibadahi, yang terkandung di balik dari nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bahasa Arab Allah bermakna ma'lu atau ma'bud. Artinya Allah ini adalah yang diibadahi, yang benar, yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Jadi kalau orang-orang Arab yang terkenal dengan kedalaman pemahaman terhadap bahasa Arab, mereka sangat paham ketika mereka mendengar kalimat Allah, maka secara bahasa, dengan pemahaman bahasa yang mereka yang sangat tinggi, kedalaman ilmu bahasa Arab dan ketinggian ilmu bahasa Arabnya, mereka akan memahami bahwasanya di balik kalimat Allah adalah
al-ma'luh wal ma'bud, berarti yang disembah secara benar, yang diibadahi secara benar. Makanya itu mereka mengatakan, orang-orang kafir ini, apakah engkau ingin menjadikan alihah? Alihah itu berarti lebih dari satu. Sesembahan-sesembahan yang tadinya tidak satu menjadi ilahan wahidan, menjadi satu sesembahan saja, yaitu Allah. Maka sekali lagi kalimat Allah ini sudah mewakili sebuah kata, sebuah kalimat bahwasanya hanya Dia saja, yaitu Allah, satu-satunya Tuhan kita yang benar, yang berhak untuk diibadahi. Ini penjelasan dari Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kemudian nama Allah pun memiliki kekhususan dan keistimewaan. Ketika bersambung dengan huruf nida, huruf panggilan atau huruf seruan seperti ya misalnya, maka alif lam di dalam kata Allah itu tidak dihapus, menunjukkan kesatuan yang utama, tidak bisa dipisahkan dengan nama tersebut. Berbeda dengan nama-nama yang lain. Kalau misalnya kita mengatakan ya Rahman, maka alif lamnya hilang. Ya Rahim, alif lamnya hilang. Pada ada harfu nida di sana. Tapi kalau ya Allah, alif lamnya tidak hilang. Ini menunjukkan sekali lagi kesatuan yang utama yang tidak bisa dipisahkan di dalam nama Allah. Dan kalau kita renungi, nama-nama Allah pun dikaitkan dengan zikir-zikir yang biasa kita amalkan di keseharian. Misal la ilaha illallah, nama Allah dikaitkan dengan tiada sembahan yang benar kecuali hanya Allah saja. Allahu Akbar, ya, disandingkan dengan nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Semua dikaitkan dengan nama-nama Allah. Ini menunjukkan bagaimana agungnya, mulianya, indahnya nama Allah. Kemudian makhluknya, yaitu makhluk Allah, semua ciptaan Allah disebut dengan makhluk. Adapun Allah Maha Pencipta, ya, disebut dengan Al-Khaliq. Maka selain Allah adalah alam atau makhluk. Maka semua makhluk Allah pasti memiliki keterbatasan dalam memahami kesempurnaan, keistimewaan nama Allah. Karena memang Allah lah ya satu-satunya pemilik kesempurnaan secara mutlak. Oleh karena itu tidaklah disebut nama Allah dalam kondisi sempit kecuali akan melapangkannya. Ketika kita dalam kondisi sedikit, maka kita bermohon kepada Allah, ya selalu mengucapkan nama Allah akan memperbanyaknya. Tidaklah nama Allah disebut dalam kondisi ketakutan, maka akan menenangkannya. Tidaklah nama Allah disebut dalam kondisi gundah gulana, maka akan menenteramkannya. Dan tidaklah nama Allah disebut dalam kondisi banyak masalah, kecuali Dia akan memberikan jalan keluarnya. Tidaklah nama Allah disebut dalam kondisi kesulitan, maka Allah akan memudahkannya. Dan tidaklah nama Allah disebut dalam kondisi kehinaan, maka akan memuliakannya. Kemudian nama Allah erat kaitannya dengan nama Allah yang lain, yaitu Al-Ilah. Asmaul Husna yang lain, yaitu Al-Ilah. Dan juga nama yang agung ini tercantum banyak sekali dalam Al-Quran. Ya. Al-Ilah dari kata aliha ya'lahu alihatan, menurut Ibnu Qayyim, di dalamnya terkumpul semua kesempurnaan dan sifat kemuliaan. Maka di dalam kata Allah dan Al-Ilah adalah maknanya yang sangat dicintai, syiddatul hubbi wa tanzim. Jadi sangat diagungkan, ya, sesuatu yang sangat diagungkan, ya, sangat mengharap kepadanya dan tidak ada yang sempurna selainnya, maka itulah sesuatu yang terwakili dengan kata Al-Ilah. Kemudian Umat sekalian dan juga akhwat sekalian yang semoga Allah memuliakan kita semuanya.
ada beberapa hal yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Nama dan sifat Allah adalah sempurna, mustahil ada kekurangan dari berbagai sisinya. Saya ulang, nama dan sifat Allah sempurna, mustahil ada kekurangan. Nama dan sifat Allah sudah ditentukan namanya. Tidak boleh kita mengarang-arang nama Allah, ya, dengan mengedepankan akal kita, logika kita yang terbatas ini. Yang ketiga juga sekali lagi sebagaimana paparan di awal, nama dan sifat Allah tidak terbatas jumlahnya. Kemudian kita bisa melihat atau membuka dalam Al-Quran, beberapa nama-nama Allah dicantumkan di sana. Seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 51, Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Quran surat Ali Imran ayat 51. Innallah, sungguhnya Allah, Rabbi, Tuhanku, wa Rabbukum, dan Tuhanmu. Nah, karena Allah adalah Tuhan kita dan Tuhan kalian, fa'budu, maka sembahlah hanya, menyembahlah hanya kepada Allah saja. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Dalam ayat lain pun Allah Ta'ala berfirman, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka tampakkan. Allah mengetahui segala hal. Dalam ayat yang lain, dalam Quran surat Al-Hasyr, yang barusan Quran surat Al-Baqarah ayat 77. Dalam Quran surat Al-Hasyr, Allah Ta'ala berfirman, huwallazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Artinya dialah Allah. Tiada Tuhan yang benar untuk diibadahi kecuali hanya Allah saja. Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan dialah Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 22. Inilah makna dari nama Allah yang pertama, yaitu Allah. Kemudian umat sekalian dan akhwat sekalian yang semoga Allah muliakan kita semuanya, dari poin pertama ini kembali kepada apa dari tema materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, maka diharapkan ucapan kalimat yang keluar dari lisan-lisan kita ketika kita mengatakan Allah haruslah menghadirkan pengagungan, kehusyuan, kecintaan, ketakutan, pengharapan kepada Allah. Dan sebanyak mungkin lisan kita mengucapkan nama Allah ini. Ketika kita bahagia, ucapkan nama Allah. Ketika kita mendapatkan ujian, selalu kita bersabar dan kembali kepada Allah. Dan selalu apapun dari gerak-gerik kita, kita yakini selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat sekali lagi yang keluar dari lisan kita ini tidaklah menjadi sebuah kalimat yang kosong, yang jafa, yang hampa dari makna, yang hampa dari pemaknaan dan penghayatan. Tapi kalimat yang sangat dahsyat, kalimat yang sangat agung. Siapapun yang mengucapkannya dengan penuh ketulusan, penuh betul-betul penghayatan di dalam hatinya, pengagungan kepada kalimat ini, maka dia akan mendapati kenikmatan luar biasa karena dia memiliki Allah. Allah memiliki Tuhan kita yang betul-betul, yang benar, yang berhak untuk kita ibadahi, kita sembah, karena memang Allah adalah pemilik kesempurnaan segala hal. Maka sudah seyogianya kita hanya menyembah, hanya beribadah kepada pemilik kesempurnaan tersebut, bukan kepada yang lainnya. Kemudian yang kedua, insya Allah
kita akan mengenal Allah dengan mengenal dulu nama Allah yang lain, yaitu Ar-Rabb. Karena tadi di awal dipaparkan bahwasanya asal atau pokok dari semua nama-nama Asmaul Husna ini berasal dari 3 nama, Allah, Ar-Rabb, dan Ar-Rahman. Membahas tentang Ar-Rabb, ya, nama yang baik, Ar-Rabb, nama yang indah, maka terkumpul di dalam atau tercakup di dalam kata Rabb ini bahwasanya Allah itu Maha mencipta, Allah Maha mengatur, Allah Maha menguasai. Nama yang agung yang disebutkan lebih dari 500 kali dalam Al-Qur'an, ya, yang menyebutkan nama Rabb ini. Di antaranya kita sudah hafal dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am, dalam Quran surat Al-An'am ayat 162. Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Di sini disebutkan lillahi rabbil alamin, nama Allah Ar-Rabb. Dalam ayat yang lain, dalam Quran surat Al-An'am juga, surat Al-An'am ayat 164, Allah Ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah, "aghairallahi bghi rabban wa huwa rabbu kulli syai." Katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia saja, yaitu Allah, Tuhan atau Rabb bagi segala sesuatu. Maka cukup hanya Allah saja yang kita ibadahi. Dalam Quran surat Al-Anbiya, Allah pun berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Sesungguhnya agama Islam ini, agama tauhid, inilah agama kalian semua. Agama yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun, kata Allah, dan aku adalah Rabb kalian semua. Maka sembahlah aku. Dalam Quran surat Al-Anbiya 92. Kemudian terakhir dari dalil yang bisa kami bacakan dalam ayat yang lain, ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan di dalam kata Rabb ini terkandung nama-nama Allah, nama-nama atau Asmaul Husna yang lain. Di balik kata Rabb, di balik kata Tuhan ini, berarti wajib bagi Tuhan itu memiliki nama Al-Khaliq, yaitu mampu untuk menciptakan segala sesuatu. Ya. Kemudian Al-Malik, Al-Mudabbir, Al-Mutasarrif, Al-Qayyim, Al-Mun'im, Al-Qadir, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Alim, Al-Sami', Al-Basir, Al-Muhsin, Al-Jawad, Al-Mu'ti, Al-Mani', Al-Dara, Al-Nafi', Al-Muqaddim, Al-Muakhkhar, الذي لا يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسأل من يشاء ويسقي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء وغير ذلك. Kata beliau, di dalam kata Rabb maka terwakili nama-nama Allah yang lain, yaitu Allah Maha Menciptakan, Allah Maha Menguasai, Allah Maha Mengatur, Allah Maha Mengadakan, Allah Maha Membentuk, Allah Maha Hidup, Allah Maha berdiri sendiri, Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat, Maha pembuat kebaikan,
Maha pemberi nikmat, Maha dermawan, Maha pemberi, Maha pencegah, Maha pemberi kemanfaatan, kemudaratan. Dan Allah lah yang memajukan, mengakhirkan, menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, menghidahi siapa yang dikehendaki, memberi kebahagiaan dan kesesaran siapa yang dikehendakinya, memuliakan dan menghinakan siapa yang dikehendakinya, dan makna-makna lainnya. Maka di balik kata Rabb ini ada kalimat-kalimat, ada nama-nama yang terwakili di sana, bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur segala alam ini, Allah yang merajai segala alam ini, Allah yang menguasai semuanya, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Semua terkandung dalam kata nama Ar-Rabb. Contoh sederhana misal, untuk mengetahui bagaimana keagungan Allah yang terkandung dalam kata Ar-Rabb, yaitu Al-Khaliq. Allah menciptakan segala sesuatu. Seperti tadi kami jelaskan di awal, Allah ya adalah Maha Pencipta segala sesuatu. Maka seluruh makhluk berhenti kepada Allah. Karena Allah lah Maha Pencipta segala sesuatu. Tidak ada yang menciptakan Allah, tapi Allah lah yang menciptakan selainnya. Saya pelan-pelan di sini karena ini penting. Karena ada sebuah hadis ya dari Rasulullah SAW, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "La yazalun nas yatasaaluna hatta yuqalu hadza khalaqallahu khalqa. Faman khalaqallah?" Manusia ya ada saja yang bertanya-tanya ya hingga sampai kepada sebuah pertanyaan, Allah yang bukankah Allah yang menciptakan seluruh makhluk? Ya, orang bertanya-tanya pada kita misal, bukankah Allah yang menciptakan seluruh makhluk? Ya. Nanti dia akan menjebak dengan sebuah pertanyaan, lantas siapa yang menciptakan Allah? Lantas siapa yang menciptakan Allah? Hati-hati dengan pertanyaan ini. Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini dilontarkan oleh orang-orang karena bisikan syaitan. Mereka menjelaskan dulu, seakan-akan meyakini bahwa memang semua yang menciptakan makhluk adalah Allah. Tiba-tiba masuk untuk mempertanyakan keberadaan Allah dengan pertanyaan tadi. Lantas siapa yang menciptakan Allah? Ya. Faman khalaqallah? Siapa yang menciptakan Allah? Maka kata Rasulullah, jawabannya siapa saja yang mendapati pertanyaan seperti ini, mereka bertanya dengan lantas siapa yang menciptakan Allah? Maka jawablah dengan ucapan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Tidak usah diladeni, langsung ucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Dalam hadis yang lain pun, ya, ya'ti syaitan ahadukum fayaqul ma khalaqa kada wa kada. Setan akan datang pada salah seorang dari kalian lalu bertanya, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Hingga akhirnya dia masuk ke pertanyaan hatta yaqulu man khalaqa rabbak? Siapa yang menciptakan Tuhanmu? Maka kata Rasulullah, fa idza balagha dzalik falyasta'id billah waliyantahi. Kalau misalnya ada yang bertanya seperti itu, nanya siapa yang menciptakan Tuhanmu, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah. Astagfirullah billah. Dan sudah. Akhiri dialog tadi. Di hadis riwayat Muslim. Dua-duanya hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu demikianlah 5 cara menghadapi syaitan ketika mempertanyakan tentang siapa yang menciptakan Allah. Yang pertama, caranya adalah berlindung kepada Allah. Yang kedua, waliyantahi, sudahi dialognya. Yang ketiga, ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan dalam kitab yang lain bahwasanya dengan meniupkan sedikit ludah ke kiri, ya, lidah yang sedikit itu kayak kita mau tidur, sedikit ke kiri, dan yang terakhir membaca surat Al-Ikhlas. Sehingga dengan hal tersebut kita bermohon pada Allah agar Allah karuniakan pada kita iman yang jujur, yang tulus,
dan beriman pada Allah dengan tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Karena pada hakikatnya yang ingin mereka memasukkan keraguan-keraguan dalam hati orang-orang yang beriman. Dan sebagai jawaban, Rasulullah SAW sudah menjelaskan hal tersebut. Rasulullah menjelaskan tentang hal tersebut ketika Rasulullah berdoa dengan doa, Allahumma anta al-awwal falaysa qablaka syai' wa anta al-akhir falaysa ba'daka syai'. Rasulullah bersabda, ya, dan jadikan sabda beliau dalam doa-doa beliau dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah berdoa dengan doa, Allahumma ya Allah, Engkaulah yang maha awal, tidak ada sesuatu pun sebelummu, ya. Engkaulah yang maha awal, tidak ada sesuatu pun sebelum. Dan Engkaulah ya Allah yang maha akhir, tidak ada sesuatu pun sesudahmu. Saya ulang, doa Rasulullah SAW sebagai bentuk penjelasan untuk menutup keraguan-raguan ketika orang bertanya siapa yang menciptakan Allah, maka Rasulullah berdoa dengan doa Allahumma sebagai bentuk peneguhan pada keimanan seorang muslim. Berdoalah dengan doa Allahumma antal awwal, ya Allah Engkaulah yang maha awal, yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya, ya. Bukankah kalau makhluk berbicara yang pertama, yang awal, selalu didahului oleh hal-hal yang ada sebelumnya. Tapi maha awalnya Allah tidak didahului oleh sesuatu apapun sebelumnya. Demikian juga Allah yang paling terakhir, yang maha akhir. Yang mana yang maha akhir ini Allah tidak diakhiri atau tidak ada sesuatu pun yang ada sesudahnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Kana Allah wa lam yakun syai'an ghairah." Wa lam yakun syai'un ghairah. Allah itu tetap ada. Allah itu telah ada dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Allah telah ada dan tidak didahului oleh ketidakadaan dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Dalam riwayat lain, kana Allah wa lam yakun syai'un qablah. Wa lam yakun syai'un qablahu. Allah telah ada, tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Allah telah ada, tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala al-awwal wal akhir. Oleh karena itu, dua hadis ini diriwayatkan lafaznya dari hadis riwayat Bukhari rahimahullah. Kemudian Allah ada Al-Khaliq, Maha Pencipta segala sesuatu. Adapun tadi segala sesuatu ciptanya sebutan alam atau makhluk. Pertanyaannya sekarang setelah kita mengenal nama-nama Allah, tadi kita sudah mengenal dua nama Allah, yaitu Allah dan Ar-Rabb. Sekarang sedikit kita akan membahas tentang satu nama yang tercakup di dalam nama yang kedua yang kita bahas, yaitu Ar-Rabb. Apa yang tercakup di dalam kata Ar-Rabb? Yaitu Al-Khaliq. Allah Maha menciptakan seluruh makhluk. Ketika kita tadi ingin mengenal Allah, kita sudah mengenal nama-namanya, mengenal kandungan apa yang terkandung dalam nama-nama Allah. Maka yang kedua, kadang terbersit dalam pikiran kita. Allah Maha Pencipta. Lantas apa yang diciptakan pertama kali oleh Allah? Allah telah ada yang tidak didahului oleh ketidakadaan. Lantas ketika Allah menciptakan pertama kali makhluknya, makhluk apa yang Allah ciptakan pertama kali? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan al-qalam dengan berdalil inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam faqala lahu uktub. Ya, dengan berdalil yang makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam atau pena. Kemudian Allah berfirman kepada qalam tersebut, pada pena, uktub, tulislah. Maka qalam berkata, Rabbi wa ma aktub, apa yang mesti aku tulis? Kemudian Allah berfirman pada qalam, uktub,
maqadira kulli syai'in hatta taqumus saah. Uktub maqadir kulli syai'in hatta taqumus saah. Tulislah takdir-takdir dari seluruh makhluk hingga hari kiamat. Ini yang mengatakan bahwasanya Allah ketika menciptakan dari semua makhluk yang ada sekarang ini, yang pertama Allah ciptakan adalah qalam atau pena. Ulama yang lain berpendapat, dan saya lebih memilih pendapat ini yang lebih rajih, lebih kuat. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Kataballahu al-maqadira khalaiqa qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Qala wa kana arshuhu 'alal ma. Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk. Berarti berkaitan tadi ada hubungannya dengan hadis yang awal. Berarti ditetapkannya takdir adalah Allah ciptakan pena untuk menuliskan semua takdir makhluk tadi. Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk kapan? 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ada kata yang menjadi syahid dalam hal ini, yaitu kalimat wa kana arshuhu 'alal ma, dan arsynya Allah, arasnya Allah di atas air. Ulama mengambil istinbat, menukil menjadi sebuah pendapat bahwasanya ketika Allah menciptakan takdir dengan menciptakan tadi pena dan qalam, arsy Allah itu sudah ada. Maka makhluk yang pertama diciptakan adalah arsynya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata tadi di garis bawahi wa kana arshuhu 'alal ma. Taib, semoga Allah memudahkan kita semuanya. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menciptakan makhluk-makhluknya, ya. Allah menciptakan jin, syaitan, dan kemudian Allah pun menciptakan kita manusia. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa. Dialah Allah yang menciptakan manusia. Thumma yu'idu. Ya, Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian Allah akan menghidupkannya kembali. Wa huwa ahwanun alaih, ya, dan Allah menghidupkannya kembali itu adalah lebih mudah bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk menghidupkan, menyusun semua susunan dari tubuh kita yang rumitnya luar biasa ini mudah bagi Allah. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi. Walahul matsalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan bagi Allah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sebelum saya masuk ke nama Allah yang akhir, ya, nama Allah yang ketiga atau yang akhir adalah Ar-Rahman, sedikit mungkin saya kaitkan dengan hal-hal yang ada pada keseharian kita. Sebentar. Di keseharian kita, kadang kita serasa sudah mengenal banyak ciptaan Allah dari nama-namanya. Ada langit, kita tahu, oh ini bentuknya. Ada tanah, ini bentuknya. Ada laut, oh begini bentuknya. Ada pohon, begini bentuknya. Ternyata apa yang kita ketahui, kalau mau kita list, kita data, berapa ribu sih yang sudah kita tahu? Berapa juta yang kita tahu dari A, B, C tentang semua yang ada di alam ini? Spesies-spesies yang ada itu ada berapa? Menurut para ilmuwan, ya, yang saya baca itu, kurang lebih spesies yang baru ditemukan dengan alat canggih nih oleh para ilmuwan, itu kurang lebih mendekati 9 juta spesies. Makhluk Allah yang baru ditemukan oleh para ahli, oh ini makhluk ini makhluk ini namanya ini, itu 9 juta spesies. Ternyata
dari 9 juta spesies yang kurang lebih tadi ditemukan para ilmuwan, yang bisa diidentifikasi. Ini kelasnya apa, golongannya apa, ordonya apa, mau di biologi saya kurang paham. Itu baru teridentifikasi, ya, baru 24%. Berarti dari kurang lebih 9 juta itu yang baru ditemukan dan akan terus bertambah seiring dengan pengetahuan manusia, itu yang ditemukan saja, yang baru bisa diidentifikasi, tahu namanya, ini jenisnya, yang sudah diteliti, itu baru 24%. Berarti 86% para ilmuwan tuh nggak tahu ini makhluk apa. Dan ini apa? Nggak tahu. Ini yang saya baca di National Geographic. Ini menunjukkan dari satu saja. Pengetahuan kita tuh sangat lemah. Keagungan Allah, agungnya Allah, maha perkasanya Allah, maha kayanya Allah, kasih sayangnya Allah dengan menciptakan berbagai macam makhluknya yang seharusnya makin menguatkan seseorang hamba-hamba Allah merasakan keagungan Allah. Kemudian kalau kita misalnya belajar astronomi misalnya, ketika kita belajar dulu waktu SD, SMP, kadang kita baca tuh pelajaran-pelajaran astronomi dan sebagainya. Orang-orang yang ilmuwan yang jelas dibiayai dengan biaya yang sangat mahal di negara-negara maju. Alokasi untuk penelitian sangat besar. Mereka bekerja untuk tiap hari neliti. Mereka coba meneliti tentang bagaimana terjadinya bumi ini. Dan penelitian itu bukan sebentar, tahunan, bukan puluh tahunan. Akhirnya ditemukanlah peneliti bahwasanya bumi ini dulunya kalau ditarik ke belakang terus akhirnya dia menemukan bahwasanya tanpa sengaja dia pun melihat teropong ke langit, ternyata seperti gumpalan-gumpalan awan gas itu, ternyata itu adalah galaksi-galaksi. Kemudian dikumpulin terus ke belakang, ditarik sejarahnya sampai dia menyimpulkan bahwasanya dulunya bumi ini adalah seperti bola kecil yang padat, yang panas, yang terus semua itu alam semesta ini tergabung di situ. Kemudian tiba-tiba ada karena saking padatnya tekanan meledaklah, jadilah teori Big Bang. Dibantahlah teori ini oleh ilmuwan setelahnya. Ada teori inflasi lah, ya, walaupun di keuangan ada inflasi, ternyata di teori astronomi juga ada inflasi. Bukan seperti itu, muncul lagi terus penemuan. Tapi semua penemuan yang ada, secanggih apapun teknologi, secanggih apapun penemuan, sepintar apapun manusia, belumlah dia bisa menemukan hakikatnya siapa yang menciptakan itu semua. Yang bisa menjawab itu semua adalah ketika seorang itu tunduk mengaku bahwa yang menciptakan itu semua adalah Allah. Jika orang Allah takdirkan menjadi ilmuwan, peneliti, yang dia memulai dari penelitian itu adalah dengan keimanan, maka dia akan membuktikannya dengan pembuktian yang memang dia yakini dulu kebenaran Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia meneliti tentang Zam-Zam, misalnya siwak tentang Zam-Zam, tentang siwak misalnya, dia akan teliti, dia akan bertemu dengan sebuah pembuktian keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Hadirin sekalian, ini pun menunjukkan pada kita, termasuk yang jauh-jauh tentang penciptaan tubuh kita saja. Allah ciptakan kita dari penciptaan yang sempurna fi ahsani taqwim. Kita diciptakan oleh Allah dengan penciptaan yang sangat sempurna dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Semua adalah bukti keagungan Allah di dalam tubuh kita. Bagaimana rumitnya, bagaimana canggihnya, ya, organ-organ tubuh kita terus dia bekerja dengan penuh keteraturan, detailnya luar biasa. Walaupun mungkin kita harus mengevaluasi diri kita seberapa banyak, seberapa sering kita bersyukur kepada Allah dari nikmat yang tak berbatas yang Allah berikan kepada kita dari tubuh kita saja. Kalau kita mau jujur,
apakah kita kadang lebih sering mengeluh kepada Allah dibandingkan dengan bersyukur? Padahal nggak sebanding. Nikmat yang Allah berikan nggak terbatas, tapi diuji dengan ujian-ujian sedikit saja, keluhannya luar biasa. Bahkan mungkin masuk ke dalam sebuah hal yang tercela, yaitu menyalahkan Allah, mempertanyakan ya takdir Allah, mengapa saya begini, orang lain begitu, kenapa saya ditakdirkan begini, orang lain begitu, mengapa saya diuji dengan ujian A, B, C, dan sebagainya. Terus mempertanyakan kepada Allah terhadap apa yang Allah perbuat, padahal Allah mentakdirkan segala hal dengan hikmahnya, dengan keadilannya, dengan keagungannya, dengan penuh kasih sayang pada kita makhluknya. Pertanyaan besarnya adalah, harusnya dengan semua kasih sayang Allah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, apa timbal balik kita sebagai hambanya? Bukankah Allah hanya meminta kepada kita satu saja? Jadilah hamba-hamba Allah yang beribadah hanya kepada Allah saja. Bentuk syukur kita adalah beribadahlah kepada Allah saja, jangan kepada yang lainnya. Ketika kita punya masalah, mengadulah hanya kepada Allah. Ketika kita meminta tolong, minta tolonglah hanya kepada Allah. Ketika kita mendapati kesulitan, maka mohon jalan keluar hanya kepada Allah. Beribadahlah hanya kepada Allah saja di semua hal. Maka ketika kita ingin mengenal Allah, ya, kenalilah dulu nama-nama dan sifat-sifat yang Allah miliki, yang sangat agung, yang sangat indah. Dan lahirkanlah pengakuan, keimanan, ketundukan. Maka semakin kita mengenal nama-nama Allah, semakin kita mengenal sifat-sifat Allah, semakin kita menghadirkan penghayatan, ya, pemaknaan, ketundukan atas semua dan pengakuan atas semua keagungan Allah, maka kita sedang berjalan, ya, walaupun kita baru langkah yang sangat sedikit dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sudah 10.33, apa lanjut apa gimana, Ustaz? Halo? Silakan Ustaz untuk dilanjutkan. Ya, sampai jam berapa, Mohon maaf? Insya Allah hingga pukul 11 kurang lebih beserta tanya jawab. Insya Allah Ustaz. Berarti saya tuntaskan dulu satu nama Allah yang lain, yaitu Ar-Rahman, kemudian buka tanya jawab ya. Nah, Ustaz, insya Allah. Baik, umat sekalian dan para akhwat ya, azanallahu wa iyyakunna. Nama Allah yang ketiga adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman selalu disandingkan dengan nama Ar-Rahim. Dua nama Allah yang mulia yang banyak disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah bersemayam di atas arsy. Dalam ayat yang lain, tsumma istawa 'alal arsy. Dalam ayat yang lain, inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Sungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa, sungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab Allah yang Maha Pemurah. Dalam ayat yang lain, Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma rahman. Maka kata-kata Ar-Rahman, ya, yang sudah tadi kita simak di dalam ayat-ayat Al-Quran, inilah nama yang agung, nama yang indah. Ar-Rahman dalam bahasa Arab dengan wazan atau rumus atau timbangan fa'lan menunjukkan sifat yang tetap lagi sempurna. Maksudnya, di antara sifat Ar-Rahman menunjukkan akan pengaruhnya terhadap yang dirahmatinya, ya, yaitu makhluk-makhluknya. Oleh karena itu, kesempurnaan kasih sayang Rahman, ya, Rahman, Pemurah, Penyayang, maka
kasih sayangnya Allah ini adalah kasih sayang yang sempurna. Dan inilah sifat Allah dan keluasannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kasih sayangnya kepada apa yang ada di bumi, yang ada di langit. Ya, dari kemaslahatannya, kecintaannya, kegembiraannya, kebaikannya, ini semua ada pengaruh dari kasih sayang Allah pada makhluknya. Kemudian rahmat Allah itu, kasih sayang Allah yang terkandung dalam kata Ar-Rahman, selalu mendahului dan mengalahkan kemurkaannya Allah. Kasih sayang Allah ini memenuhi seluruh penjuru langit dan bumi. Kasih sayang Allah dibalik nama Ar-Rahman dan sifatnya Ar-Rahmah, yaitu kasih sayang yang sempurna, memenuhi hati-hati semua makhluknya. Sehingga di antara makhluk saling menyayangi satu sama yang lain. Ini karena pengaruh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah tebarkan di dalam hati-hati mereka. Bahkan hewan-hewan yang tidak memiliki misalnya harapan, tidak takut balasan di akhirat, mereka pun merahmati anak-anak tersebut. Anak-anak hewan tersebut, ya. Bagaimana singa, harimau yang begitu buasnya, mereka pun menyayangi anak-anaknya. Ini menunjukkan bagaimana Allah berikan kasih sayang kepada makhluk-makhluknya, bukan hanya manusia, juga pada hewan. Ini menunjukkan bagaimana dampak kasih sayang Allah yang sangat luas. Ya. Pengaruh kasih sayang Allah dalam perintah dan syariat-syariatnya ini nampak dalam penglihatan dan hati manusia. Syariat Allah adalah cahaya, ya. Kita bersyukur pada Allah diberikan agama Islam ini. Syariat dari Allah yang merupakan nur, cahaya, kasih sayang dan petunjuk. Karena dengan itu Allah ingin mengangkat kemuliaan, kebahagiaan. Oleh karena itu hadirin sekalian, akhwat fillah azza wa jalla, maka sekali lagi nama Ar-Rahman adalah nama yang indah. Bahkan dalam hadis dijelaskan bahwasanya hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Inna lillah mi'ah wa rahmah." Inna lillahi mi'ata rahmah. Sungguhnya Allah memiliki mi'ata rahmah, 100 kasih sayang. Anzala minha rahmatan wahidah. Dan Allah hanya menurunkan satu kasih sayangnya saja kepada siapa? Kepada jin, manusia, binatang ternak, serangga, dan lain sebagainya. Dan hanya dengan satu rahmat yang Allah turunkan ini, saling berkasih sayanglah di antara mereka, saling mengasihi, menyayangi, ya. Dan dengannya binatang buas pun menyayangi anaknya. Bayangkan semua kebahagiaan, kasih sayang, keamanan, ya, kemudian kebaikan, semua adalah berkat diturunkannya satu kasih sayang Allah kepada kita di dunia ini. Terbayang dengan satu saya bagaimana nikmatnya kasih sayang, saling menyayangi sesama makhluk, ya. Kedamaian yang terbentuk karena adanya kasih sayang sama makhluk, nikmatnya, damainya luar biasa, tentramnya. Ini baru satu kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini. Dan ternyata Allah mengakhirkan, menunda 99 rahmatnya yang lain untuk nanti Allah berikan, Allah curahkan nanti kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Siapa yang akan mendapatkan prioritas, mendapatkan 99 rahmat Allah yang hanya satu saja kita di dunia ini, kita luar biasa menerima kenikmatannya, kasih sayangnya luar biasa, nikmatnya, bahagianya. Terlebih kalau diberikan nanti 99 kasih sayang Allah nanti di hari kiamat kelak. Maka sekali lagi kembali kepada pembahasan kita tentang mengenal Allah. Mengenal Allah caranya adalah sekali lagi
dengan tadi mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua, akui secara jujur, tulus, ikhlas dalam hati kita tentang keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan hak Allah kita tunaikan dengan kita tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dari apa yang bisa kami sampaikan, saya bacakan beberapa dalil dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 156. Dan juga dalam ayat yang lain, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sungguhnya kasih sayang Allah itu amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, doa yang kita mintakan pada Allah, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Jadi kesimpulannya adalah, janganlah kita putus asa, janganlah kita berkecil hati, raihlah kasih sayang Allah dengan menjadi hamba-hamba Allah yang selalu kembali kepada Allah, merasakan kelezatan, kenikmatan, menjadi hamba-hamba Allah. Kita bersyukur kepada Allah memiliki Tuhan yang benar, yang berhak untuk disembah dengan segala kesempurnaan keagungannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saya yang bisa sampaikan karena terbatas juga waktu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan atas segala kekurangan yang ada dari hal-hal yang salah, yang terluput, saya mohon ampun pada Allah dengan ampunan yang sebenar-benarnya, dan semoga bisa kita amalkan dari apa yang dibahas pada pembahasan yang terbatas pada siang ini. Demikian yang saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Kami kembalikan pada host. Fadhal ya Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah telah kita simak dan catat bersama ilmu dari Al-Ustadz Dadan Herdiana. Kita sampaikan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz. Baik, melanjutkan ke agenda selanjutnya, sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh co-host. Kepada co-host dipersilahkan. Namun saja, syukron atas waktunya. Baik, untuk sesi tanya jawab pada akhwat wa umahat yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya kepada Ustadz melalui fitur raise hand, atau boleh juga ditulis di kolom chat. Silakan untuk umahat yang ingin bertanya. Bagaimana untuk umahat, ada yang ingin bertanya atau sudah cukup jelas mungkin? Jika ingin bertanya langsung, boleh menggunakan fitur raise hand-nya atau boleh menulis di kolom chat. Silakan untuk umahat. Belum ada ya? Kalau belum ada, sambil nunggu jam 11, nanti dipotong aja. Mungkin sedikit saya tambahi ya, Bapak. Kita nunggu pertanyaan aja. Saya mungkin bingung juga apa yang mau ditanyain. Kita sedikit aja nih ya. Ini Ustazah, boleh? Nah, Ustadz, tafadhal Ustadz. Ya, sambil nunggu mungkin yang lain, sambil dipersiapkan pertanyaannya. Sedikit tadi tentang mengenal Allah, kita sudah mengenal nama-namanya, ya, walaupun hanya 3 nama, tapi itu mencakup dari nama-nama yang ada yang lain. Kemudian juga kita mengenal tentang kasih sayang Allah yang sangat luas dan sempurna. Yang ketiga adalah kadang ya di sebagian kita ketika ingin menghadirkan keagungan Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Perkasa, ya. Kadang terbayang olehnya adalah bentuk, misalnya bentuk sesuatu yang besar lah, yang dahsyat lah, maka yakini bahwa itu adalah bukan Allah Subhanahu wa taala.
apapun yang terbersit, terbayang, terkhayalkan dalam pikiran seseorang tentang bentuknya Allah, maka yakini seyakin-yakinnya bukan itu bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Karena kemahabesaran Allah, kesempurnaan Allah tidaklah mungkin bisa dicapai oleh penglihatan kita, pikiran kita, kemudian dengan akal kita yang terbatas. Tapi yakini bahwasanya dengan ingin mengenal Allah adalah lihatlah apa yang Allah ciptakan, dahsyatnya ciptaan-ciptaan Allah, makhluk-makhluknya Allah. Maka yang menciptakan semua kedahsyatan tadi, maka Allah adalah yang maha segalanya, maha besar, Allah maha perkasa, Allah maha kuasa atas segala sesuatu, Allah maha sempurna. Maka ketika kita sholat misalnya, bagaimana kita ingin menghadirkan kekhusyuan dengan kita betul-betul ingin khusyuk dalam salat bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka betul-betul yakini, konsentrasikan kita menghadap kepada yang maha besar, ya, pada yang mana tidak boleh dibayangkan kemahabesarannya tadi karena tidak akan mampu untuk mencakup itu. Apapun yang paling besar itu di atas itu semua. Allah Subhanahu wa taala di atas semua yang dibayangkan oleh semua makhluknya. Dan kenikmatan terbesar adalah ketika kita nanti bisa melihat wajah Allah di surganya kelak. Maka langkahnya ketika untuk kita agar khusyuk dalam sholat adalah ketika kita takbir, fokuskan untuk memahami kandungan-kandungan dalam kalimat-kalimat sholat misalnya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Fahami betul, hadirkan kenikmatan bahwasanya semua hal itu kecil, kerdil, tidak ada apa-apanya. Sekarang saya sedang totalitas melakukan sebuah amalan yang mana amalan besar ini sedang kita lakukan untuk beribadah ke yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fokus nikmati semua kalimat-kalimat itu. Hadirkan kekhusyuan, hadirkan kenikmatan ya ketika bacaan sholat, hadirkan ketika bacaan doa istiftah, hadirkan kita bacaan doa ketika membaca Al-Fatihah. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwasanya dalam surat Al-Fatihah terkandung semua kumpulan dari nama-nama Allah yang 3 tadi. Dinikmati betul tentang bacaan-bacaan Al-Fatihah. Sehingga kita berharap pada Allah akan lunaklah hati kita, akan mudah tersentuhlah hati kita, akan hati ini tidak keras lagi karena mudah tersentuh dengan apa-apa yang kita hayati, kita maknai, betul-betul kita akui, betul-betul secara tulus dan kita akui dengan penuh kekhusyuan, ketundukan, ya, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus belajar untuk mengenal Allah, memahami nama-nama sifatnya itu tidak berhenti di sekali, 2 kali kajian, tapi terus secara mandiri pun kita bisa membaca buku-buku yang ada, yang paling sudah bisa bahasa Arab yang kita baca, kitab-kitab yang ada, kemudian kita mungkin bisa bertanya pada hal yang belum kita pahami, sehingga kita berharap pada Allah dan semakin mengokohkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin itu saja. Ada tambahan, silakan koreksi. 10 berapa? 9. Syukran Ustadz. Sepertinya belum ada pertanyaan yang masuk. Gimana untuk host? Apa kita lanjut ke sesi berikutnya atau kita tunggu pada Ustazah? Bagaimana? Insyaallah. Tafadhali ummahat wa akhwat sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, namun jika belum, insyaallah kita akan lanjut ke sesi yang berikutnya, nggih. Baik. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga tadi tambahan yang diberikan oleh Al Ustadz dapat semakin menguatkan pemahaman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan, jazakumullahu ahsanal jaza wa barakallahu fikum kepada Al Ustadz Dadan Herdiana atas ilmu dan waktu yang telah beliau berikan. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Al Ustadz dapat diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla serta bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita dapat kembali berjumpa dalam majelis ilmu selanjutnya untuk kembali menerima ilmu dari beliau hafizahullah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Taib, kepada Al Ustadz Dadan Herdiana,
tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan untuk melanjutkan keperluan berikutnya. Baik. Baik, sekali lagi jazakumullah khairan pada semuanya, pada Ustazah host dan juga semua yang hadir. Kami ucapkan jazakumullah khairan, semoga Allah membalas semua kebaikan yang ada dan semoga Allah mudahkan kita untuk terus menuntut ilmu, mengamalkannya, dan Allah berikan kita keistiqomahan untuk menikmati kelezatan iman, manisnya iman sampai Allah nanti mewafatkan kita. Dan semoga Allah pun berkahi kita, keluarga kita, dan semua kaum muslimin. Baik, jazakumullah khairan wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Jazakallah khairan. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah menyelesaikan sesi pemaparan materi dari Al-Ustadz Dadan Hirdiana, LCMPD. Masya Allah, materi yang sangat berbobot dan membuat kita bisa bermuhasabah, kemudian terpesona dengan materi yang beliau sampaikan. Masya Allah. Dan Alhamdulillah, belum ada pertanyaan yang masuk selama sesi tadi, sehingga langsung saja kita menuju ke sesi selanjutnya. Ummahat dan akhwat sekalian, adalah sesi kuis dan door prize yang akan kembali dipandu oleh co-host. Kepada co-host, dipersilakan. Afwan Ustazah, untuk pertanyaan pertama bisa dibacakan oleh Ustazah Maya. Untuk Ustazah, tafadholi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertolabul ilmi kepada Ustadz. Dan insya Allah kami akan membawakan beberapa kuis. Dan bagi siapapun yang bisa menjawabnya dari ummahat dan akhwat, silahkan. Untuk pertanyaan pertama, pertanyaannya tidak berkaitan dengan materi kita hari ini, tapi insya Allah siapa yang bisa menjawabnya, silahkan. Ya, tolong diperhatikan ummahat dan akhwat. Pertanyaan pertama, pada saat manusia dikuburkan, maka akan ditanya oleh malaikat mengenai 3 perkara. Tolong sebutkan 3 perkara tersebut. Tafadholi. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Nah, Masya Allah, benar. Kepada dengan Ukti Salsabila ya? Naam. Nah, Insya Allah akan dicatat oleh panitia nanti. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, silahkan kepada Ustazah Ummu Meti. Nah, Ustazah, syukron. Untuk pertanyaan kedua, insya Allah ini mudah ya. Bisa dilihat dari grup. Dan insya Allah mudah, semua orang insya Allah bisa jawab. Sebutkan 7 nama pengurus yang terdapat di dakwah salaf muslimah. Tafadholi. Uhti Preti ya? Nah, tafadholi, Uhti. Afan, bismillahirrahmanirrahim, coba menjawab ya. Nah, Uhti, tafadholi. Duh, maaf ini sedang batuk dan pilek, jadi agak ini. Ada Afwan, ada Uhti Aulia Eva, Alfia Maharani, Firdausa Sausan, Fitria Anissa Febriana, Hidayah, Uhti Hidai dan Uhti Meti,
Rina Zamal dan Uci C Nasrudah. Kemudian ada Umu Raja Kiyomi. Itu ya Uti mungkin. Masya Allah, lengkap. Syukron untuk Uti Preti, jawabannya benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti eh, untuk pemenang tadi yang sudah Ya, jawab, nanti iya. itu ya dihubungi melalui grup. Oh iya, Bisa iya. untuk mengirimkan nomor WA-nya, nanti bisa dihubungi oleh adminnya. Oh iya, jajaki lahiran kasiran. Wah, iya, Uti. Nah, untuk selanjutnya, Ana serahkan kembali ke host untuk menutup acara kita. Tafadholi Ustazah. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khairan atas kesempatannya Niti. Masya Allah, barakallahu fiq kepada ummahat dan akhwat sekalian. Dan sangat senang ya, Alhamdulillah, karena Umar dan Akhwat eh, bisa benar-benar memahami materi pada pagi hari ini, sehingga tadi Masya Allah jawabannya sangat cepat dan tepat. Masya Allah, barakallahu fiik. Dan semoga sesi kuis dan door prize tadi, selain semakin menguatkan pemahaman kita, juga bisa menambah ukhuwah kita bersama di dakwah salaf muslimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di penghujung kegiatan. Jazakumullah khairan kami sampaikan kepada ummahat dan akhwat yang telah hadir pada kajian online mengenal Allah Jalla Jalaluh pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang diberkahi oleh Allah, serta ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan maupun hal-hal yang dirasa kurang berkenan. Sampai jumpa di majelis-majelis ilmu berikutnya bersama dakwah salaf muslimah. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla Asyhadu ilaha an la illa ilaha illa anta anta astaghfiruka. astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Khairan Ustazah. Jazakallah khairan ustazah. Jazakumullah khairan kasiran. Barakallahu fikum.